Om Swastiastu, perkenalkan di sini kami dari kelompok D3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Dayana dari angkatan 2023 akan membahas tentang parasit Sarcoptes cabiai. Di sini kami beranggotakan 9 orang dengan list seperti berikut. Dan topik bahasan yang akan kami bahas itu pertama adalah klasifikasi, kemudian morfologi dan ciri umum tungau, siklus hidup, hospes dan predileksi, serta yang terakhir adalah cara bertahan hidupnya. Pertama, kita akan masuk ke klasifikasi. Perkenalkan, nama saya Yudi Roy Arya Prasetya dengan NIM akhir 140. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari Sarcoptes cabiai. Sarcoptes cabiai termasuk ke dalam filum Arthropod, kelas Arachnida, ordo Astigmata, famili Sarcoptidae, genus Sarcoptes, spesies Sarcoptes cabiai. Perkenalkan, nama saya Michelle Valentina. Di sini ada morfologi Sarcoptes cabiai dari jantan dan betina. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai morfologi Sarcoptes cabiai betina, di mana pada gambar terdapat nomor 1 yaitu anus, kemudian ada nomor 2 yaitu telur, dan di nomor 3 terdapat alat kelamin. Identifikasinya menurut ukuran dan bentuk tubuh yaitu panjang tubuhnya 330 sampai 600 mikrometer dengan lebar 250 sampai 400 mikrometer, berbentuk oval dan pipi, di mana kutikelnya berwarna transparan dan keabu-abuan dengan permukaan memiliki duri pendek mengarah ke belakang. Mulutnya berbentuk seperti capit dan lubang genitalnya terletak di bagian ventral di antara pasangan kaki kedua, di mana kakinya terdiri dari 4 pasang kaki pendek ya, dan terdapat cambuk pada pasangan kaki ketiga dan keempat. Baik, perkenalkan, saya Hanifah Asri. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur tubuh dan fungsinya. Yang pertama itu ada Chelicerae yang berfungsi untuk makan, serta juga dia bisa untuk mengambil, menjepit, atau menggenggam. Kemudian ada Palpi atau Pedipalpus, yaitu badan sensor yang berfungsi untuk menemukan makanan dan memberikan persepsi terhadap kondisi lingkungan. Kemudian di betina ini alat reproduksinya berbentuk celah atau papilla songgama yang berfungsi sebagai saluran terjadinya pembuahan. Lalu kakinya, kaki pertama dan kaki kedua, di ujungnya terdapat bantalan atau pulvili yang berfungsi untuk menempel, serta kaki ketiga dan keempat yang bagian ujungnya membentuk untaian seperti rambut atau cambuk untuk membantu pergerakan masuk ke dalam terowongan yang dia gali, serta untuk stabilitas saat bertelur. Perkenalkan, saya Dabira Rafaziza dan saya akan melanjutkan menjelaskan Sarcoptes cabiai jantan untuk morfologi. Tadi identifikasinya terdapat 4, dan untuk pada jantan ukuran dan bentuk tubuhnya lebih kecil daripada yang betina. Panjangnya 200 sampai 250 mikrometer serta lebarnya 150 sampai 200 mikrometer. Bentuk tubuhnya oval dan pipih, memiliki duri humeral dan bulu halus. Kutikelnya terdapat garis halus dan terdapat beberapa duri atau sisi kecil. Untuk mulutnya juga sama dengan betina, terdiri dari Chelicerae dan palpi serta bentuknya relatif sederhana. Untuk lubang genitalnya tentu berbeda dengan betina dan terletak di bagian ventral. Untuk kakinya terdapat 4 pasang dan pasang ketiga dan keempat mengarah ke belakang serta tidak melewati batas tubuh seperti yang dilihat pada gambar. Selanjutnya pufili atau penghisapnya ada pada tarsal kaki 1, 2, dan 4. Untuk kaki tiganya lebih pendek dan tidak memiliki penghisap, serta memiliki cambuk. Nah, untuk cambuk sendiri lebih banyak ada di betina, di jantan lebih sedikit. Untuk gambar dapat dilihat di situ, kaki 1 dan 2, pasangan kaki 1 dan 2 mengarah keluar, sedangkan pasangan kaki 3 dan 4 tidak melewati batas tubuh, serta mereka memiliki beberapa cambuk-cambuk. Terima kasih.
Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Kanza Zarifa yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan fungsi dari struktur tubuh sarkoptes jantan. Nah, tadi secara garis besar itu fungsinya sama seperti yang betina, namun terdapat perbedaan. Yang pertama itu di alat reproduksi, di mana di jantan itu alat reproduksinya berbentuk huruf Y. Mengapa? Karena tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya di betina itu dia bentuknya seperti celah. Nah, huruf Y ini agar proses pembuahan dapat berjalan efisien dan meningkatkan peluang. Jadi nantinya saat jantan memasuki alat reproduksi jantan memasuki alat reproduksi betina, itu dia dapat mengunci dan lebih stabil lagi. Kemudian pada kakinya juga terdapat perbedaan di mana kaki 1, 2, dan 4 pada jantan ini terdapat bantalan atau pulvili. Nah, pulvili ini berfungsi untuk menempel. Sedangkan pada jantan itu di bagian cambuknya hanya ada pada di kaki ketiga, di mana cambuk ini berfungsi untuk menempel pada betina saat proses kawin. Jadi lebih stabil dan tidak copot-copot seperti itu. Mungkin boleh di next. Baik, perkenalkan saya Gusti Eko Menteri Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi telur Sarcoptes cabiai. Bisa dilihat dari gambar, di sini bentuknya itu oval atau lonjong dengan ukuran panjangnya sekitar 0,1 mikrometer sampai 0,15 mikrometer dan lebarnya lebih kecil. Pada permukaannya terlihat transparan dan mengkilap dengan ujung sedikit meruncing. Di dalamnya terdapat embrio yang akan berkembang menjadi larva. Untuk letaknya sendiri, tungau dewasa betina menggali terowongan di lapisan epidermis kulit sambil meletakkan 2-3 telurnya tiap hari. Baik, perkenalkan saya Rosaldi Natalia dan akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Sarcoptes cabiai. Jadi setelah menemukan tempat yang sesuai, tungau betina akan menggali saluran kecil pada lapisan kulit yaitu epidermis yang kemudian akan membentuk telur di mana berjumlah 2-3 butir per harinya. Kemudian telur-telur tersebut akan menetas dalam waktu 2-3 hari dan menjadi larva yang dimana larva ini memiliki 6 kaki. Selanjutnya larva tersebut akan mencari tempat yang sesuai untuk berkembang menjadi nimfa. Setelah itu, larva akan mengalami pergantian kulit menjadi nimfa, di mana nimfa ini memiliki 8 kaki dan bentuk tubuh yang lebih besar jika dibandingkan dengan larva, di mana hal tersebut berlangsung selama 3-4 hari. Dan selanjutnya nimfa tersebut akan berkembang biak menjadi tungau jantan. Yang dimana tungau jantan ini nantinya akan kawin kembali bersama dengan tungau betina di dalam terowongan kulit dan tungau jantan akan mati sedangkan pada yang betina akan bertahan di terowongan kulit selama 2-3 bulan. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Michal Jusyoda Susanto dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan menjelaskan host dari spesies Sarcoptes cabiai. Ada beberapa varietas yang akan menyerang hostnya sendiri-sendiri. Seperti varietas bovis akan menyerang sapi, varietas pequi akan menyerang kuda, varietas ovis akan menyerang domba, varietas rupicaprae akan menyerang kambing dan camois atau kambing gunung, varietas cameli akan menyerang unta, varietas Swiss akan menyerang babi, varietas canis atau vulpes akan menyerang anjing, rubah, rakun, dan anjing-anjingan lainnya. Serta yang terakhir ada varietas hominis itu yang menyerang manusia dan primata. Untuk varietas bovis sampai ke canis atau vulpes itu disease-nya adalah Sarcoptes mango, sedangkan yang hominis itu adalah disease-nya Scabies. Untuk predileksinya predileksi spesies Sarcoptes cabiai ini, jadi predileksi itu merujuk pada kecenderungan atau prevalensi spesifik dari parasit untuk menginfeksi atau menetap di lokasi tertentu pada inangnya. Misalnya, tungau Sarcoptes cabiai ini memiliki predileksi untuk menginfeksi lapisan kulit luar atau epidermis pada spesies, baik manusia maupun hewan, yang akan menyebabkan gatal dan iritasi. Predileksi ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan yang mendukung akses nutrisi dan juga respon imun spesies. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara Sarcoptes cabiai ini bertahan hidup.
Jadi perlu kita ketahui bahwa Sarcoptes cabiai adalah ektoparasit obligat yang hidup dan bereproduksinya itu di lapisan epidermis kulit dari hewan liar, hewan peliharaan maupun juga hewan ternak. Kemudian Sarcoptes cabiai ini memiliki sifat host spesifik yang menyebabkan satu varietas itu hanya bisa hidup di satu jenis host spesies tertentu. Seperti tadi, misalkan varietas Canis hanya dapat di anjing, Bovis hanya dapat di sapi dan lain sebagainya. Dan tidak dapat berkembang biak jika Sarcoptes cabiai berada di host spesies lain. Nah, ada hasil uji lab yang menunjukkan bahwa kelembapan yang tinggi yang dikombinasikan dengan suhu yang rendah memungkinkan Sarcoptes cabiai itu bertahan lebih lama dan tetap infektif di lingkungan luar, meskipun berada di luar tubuh host spesiesnya. Kemudian, Sarcoptes cabiai ini mampu bertahan hidup di luar tubuh inangnya selama 24-48 jam. Namun, pada suhu yang lebih rendah, sekitar 10-15 derajat Celcius dan kelembapan yang tinggi, tungau ini bisa hidup lebih lama lagi. Nah, pada suatu penelitian milik Hyun Tias dan Ahmad pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa pada suhu 25 derajat Celcius dengan kelembapan 100%, Sarcoptes cabiai memiliki daya hidup terpanjang secara in vitro dengan lethal time 50 mencapai 5 hari. Lethal time 50 adalah waktu yang digunakan untuk mencapai kematian 50% populasi dari Sarcoptes cabiai. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa tungau ini bertahan lebih lama di luar inang pada kelembapan yang tinggi, sementara penurunan kelembapan memperpendek nilai lethal time 50. Kemudian, kemampuan tungau untuk hidup pada inang tertentu dipengaruhi oleh perubahan ekspresi gen dan adaptasi, seperti modifikasi morfologi, perilaku, serta kemampuan untuk menghindari respon imun inang melalui imunomodulator. Misalnya, sebagai contoh, secara morfologi, Sarcoptes cabiai varietas Canis itu berukuran lebih kecil dibandingkan Sarcoptes cabiai varietas hominis karena perlu beradaptasi dengan kulit anjing yang memiliki banyak folikel bulu. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil di sini adalah bahwa Sarcoptes cabiai ini merupakan parasit ektoparasit obligat, di mana dia itu hidup dan juga bereproduksi di lapisan epidermis inangnya, di mana pada siklus hidupnya itu tadi, tungau betina ini akan menggali terowongan untuk bertelur dan juga menetaskan telurnya di sana. Nah, untuk yang jantan ini, setelah dia bereproduksi, dia akan mati, namun tidak halnya dengan betina, bahwa betina ini masih bisa hidup 1-2 bulan. Kemudian secara morfologi, secara garis besar, betina dan jantan ini sama, namun terdapat perbedaan pada ukuran bentuk tubuh, kemudian juga pada jumlah cambuk yang lebih banyak pada betina, serta bentuk alat reproduksinya. Kemudian, untuk varietasnya sendiri itu terdapat bermacam-macam, itu merupakan ekspresi gen dan juga mutasi karena tungau ini butuh beradaptasi menyesuaikan dengan host spesiesnya. Dan jika tungau ini berada di luar host spesies, dia akan tetap bisa hidup dengan catatan dia harus berada di dalam suhu yang rendah dan juga kelembapan yang tinggi. Namun, dia tidak bisa bereproduksi karena dia hanya bisa bereproduksi pada inang. Sekian penjelasan dari kami. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.